Kekalahan. Umat manusia di bumi kita memiliki banyak kekhawatiran serta ketakutan. Entah khawatir akan ditinggalkan, berada dalam kesendirian, maupun takut akan kekalahan. Ketiga hal ini sesungguhnya berasal dari ego, di mana kita melekatkan diri kita dengan dogma atau doktrin yang telah ditanamkan di alam bawah sadar kita semenjak kecil. Jika kita memutar kembali memori masa lalu, kita bisa mengingat bagaimana kompetisi sudah ditanamkan di benak kita sedari dini, di mana kita bersaing dengan teman di sekolah untuk mendapatkan peringkat terbaik. Hal ini juga kemudian didorong oleh orang tua atau lingkungan keluarga yang membanding-bandingkan diri kita dengan anak lainnya. Padahal di lubuk hati kita yang terdalam, kita sama sekali tidak menginginkan konflik dengan individu lain. Kita secara alami ingin mengasihi dan menyayangi individu lain, sama seperti bagaimana sang pencipta mengasihi anak-anaknya. Namun, ketika cuci otak di matriks 3D secara konsisten terjadi, maka kita akan menganggap bahwa kompetisi adalah cara untuk bertahan hidup di bumi ini, di mana kita harus mengalahkan orang lain dan menjadi yang terbaik. Ketika kita berada di lingkungan sosial yang kompetitif, maka akan sangat sulit bagi kita untuk kembali pada kondisi kita yang sejati, yaitu cinta kasih yang kita bawa sedari lahir. Kita kemudian akan tumbuh menjadi individu yang kaku, ingin memaksakan kehendak maupun sudut pandang kita kepada orang lain, dan ingin selalu unggul dibandingkan yang lain. Padahal, jika kita sadari bersama, kondisi tersebut hanya akan menciptakan ketidakselarasan dalam diri kita, di mana pikiran dan hati kita menjadi kontradiktif. Pikiran atau intelek kita menginginkan konflik, namun hati kita menginginkan keharmonisan. Inilah yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan pada lapisan energi manusia. Manusia yang seharusnya menjadi God-man atau manusia ilahi yang menyebarluaskan cinta kasih, akhirnya malah dibuat tunduk menjadi budak dari egonya sendiri. Sadarkah kita bahwa hal ini yang terjadi di bumi kita selama ribuan hingga puluhan ribu tahun lamanya? Banyak awatara atau utusan sang pencipta yang memiliki frekuensi lebih tinggi diturunkan ke bumi kita pada periode tertentu untuk mengingatkan umat manusia bahwa kita sejatinya adalah makhluk ilahi. Umat manusia menyebutnya dengan banyak nama seperti Rama, Krishna, Buddha, Yesus, dan lain sebagainya. Mereka terlahir sebagai manusia untuk menunjukkan bahwa sejatinya manusia adalah twin flame dari sang ilahi, di mana kita sesungguhnya memiliki kesadaran Kristus layaknya para awatara yang diturunkan di bumi kita. Namun, apa yang menghalangi kita untuk menyadari hal ini? Jawabannya adalah ego kita sendiri, di mana kita merasa lebih nyaman berada di bawah kendali sistem kepercayaan dan terus-menerus mencari guru spiritual. Inilah kekalahan kita yang sesungguhnya, di mana kita menjadi budak dari ego kita sendiri dan berharap bahwa akan ada penolong bagi hidup kita. Kekalahan kita bukanlah ketika orang lain menjadi lebih benar daripada diri kita, atau ketika orang lain memiliki status sosial, tingkat pendidikan, atau kasta yang lebih tinggi dari kita. Namun, ketika kita dikuasai oleh ego kita sendiri. Kekalahan kita adalah ketika kita menjadi pelayan bagi ego kita, sehingga kita akhirnya ingin memanipulasi orang lain, di mana kita tidak mampu menyembuhkan trauma serta dendam yang membuat kita terus-menerus berada pada pola berulang. Kemudian, bagaimana kita mengambil alih tonggak kemenangan dari tangan ego atau intelek yang menguasai diri kita? Caranya adalah dengan berada dalam kondisi meditatif. Kondisi meditatif adalah kondisi di mana kita selaras dengan nafas kosmik atau makrokosmos, di mana pada kondisi ini, pikiran kita berhenti melakukan aktivitas kreatifnya. Artinya, kita mampu mengamati pikiran kita sendiri yang selama ini telah menguasai diri kita. Kemudian, bagaimana cara kita menyadari kondisi meditatif? Berbagai cara dapat kita coba, dan tentu tidak ada cara yang benar atau salah. Kita harus menemukan cara yang terbaik atau ternyaman bagi kita sendiri. Entah dengan cara duduk hening setelah yoga, pada kondisi istirahat di atas tempat tidur, atau lainnya. Karena hanya kita sendiri yang dapat menemukan cara paling sesuai untuk berada pada kondisi ini. Ketika kita sudah sadar akan bagaimana kondisi meditatif terjadi di diri kita, maka kita akan memahami
bahwa sesungguhnya kita bukanlah pikiran atau ego kita. Lapisan energi ini hanyalah bagian dari berbagai lapisan diri kita ketika kita terlahir di bumi, di mana hanya dengan memiliki lapisan ego, kita menjadi fragmen atau kesadaran ilahi yang terindividualisasi. Karena tanpa ego, kita adalah satu dengan kesadaran kosmik. Maka, ego penting bagi kita untuk memiliki individualitas, di mana sama seperti ayah kita menjadi anak yang memiliki kemampuan menciptakan atau berkarya sepertinya. Maka, ambillah kembali kendali akan diri kita dengan menjinakkan ego kita sendiri. Pahami bahwa ego dapat kita kendalikan dan kuasai dengan menggunakan cinta kasih.